Di sini saya akan langsung coba untuk mengajak, saya suka bilangnya tuh jalan-jalan ya. Jadi bukan cuma kita melihat dari segi apa ya, mendengar secara kognitif materi yang disampaikan, tapi juga boleh untuk menelisik kembali apa sih yang terjadi dalam pengalaman kehidupan kita yang mungkin akan berpengaruh baik bagi kehidupan kita ataupun bagi apa namanya profesi profesi kita lah bagi masyarakat banyak. Baru masuk ya. Nah, nanti dalam sesi ini saya juga sangat terbuka sekali jika Bapak atau Ibu mau sharing ataupun mau cerita ataupun mau reaksi di kolom chat karena mungkin bisa jadi ke insight-nya itu di dalam pertengahan sesi saat saya membacakan materi, tapi bisa juga saat di akhir. Jadi pembacaan materinya saya akan coba sampaikan dan saya presentasikan karena ini lumayan penting sekali tentang pendidikan seksual atau seksual edukasi yang mana secara merata di Indonesia belum terlalu terpapar dengan baik dan juga belum terlalu dalam untuk bisa dipahami khususnya bagi anak-anak atau remaja ke bawah ya. Nah, sampai sini saya akan coba fokuskan urgensinya pendidikan seksual. Saya tadi juga terima kasih banyak sama Dokter Mulki sudah mencoba untuk eh, pas bagian untuk berkaitan dengan seksual edukasi juga sempat terbahaskan karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Cuma yang perlu untuk kita coba sadari kembali atau telisik kembali bahwa kondisi saat ini tuh perkembangan zaman itu semakin sangat modern dan karena modernisasi, kemajuan teknologi, internet, sosial media, kecanggihan penggunanya yang tadi dibilang sama Dokter Natalia kayak generasi Alpha, generasi Z itu mereka lebih canggih dibandingin. Mungkin kalau di sini nakes-nakes bisa jadi adalah ya generasi milenial ataupun di atasnya atau juga ada juga yang generasi Z di awal-awal. Nah, dengan kemajuan teknologi, internet, sosial, media, kecanggihan pengguna, itu juga membuat mudahnya budaya baru nih masuk dan mempengaruhi nilai, norma, aturan budaya. Kenapa ini saya penting banget untuk bahas? Karena ibaratnya kita sudah lahir dalam proses kelahirannya kita pasti punya value-value tertentu, punya norma-norma tertentu, aturan budaya sosial yang sudah ditanamkan secara spiritual, secara misalnya kenegaraan bagaimana budaya Indonesianya seperti apa. Tapi bisa jadi karena masuknya teknologi atau internet melalui sosial media, masuk tuh nilai-nilainya baru nih dari budaya barat misalnya dan itu bisa jadi ada konflik internal di dalam diri manusianya saat nilai norma moral yang diembannya berlawanan dengan perilakunya. Contoh mungkin saat waktu masih kecilnya dia ditanemin secara spiritual agama Islam atau agama-agama lain yang sama misalnya nggak boleh seks bebas. Tapi ternyata pada perilaku remajanya ada nih seks bebas. Itu seringkali sebenarnya berlawanan, tapi karena terbawa oleh dorongan seksualnya dan juga arus pertemanan, mungkin bisa jadi membuat dia melakukan tindakan yang berlawanan dengan nilai dan normanya dan akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan bagi tenaga kesehatan di sini semua yang juga sebagai nakes, yang juga sebagai pahlawan juga, di mana menurut saya remaja juga suatu hal yang penting, di mana kalau misalnya remaja itu kan akan membentuk identitas diri ya. Nah, nanti dia akan jadi dewasa dan akan bisa jadi berkemungkinan jadi nakes-nakes lanjutan dari para bapak ibu di sini semua. Dan itu akan bisa menjadi identitas bangsa. Tetapi kalau umpamanya di sini remaja mengalami permasalahan berkaitan seksual atau mungkin berkaitan kesehatan fisik atau kesehatan psikisnya, akan mungkin ada luntur identitas diri yang mana bisa jadi luntur juga identitas bangsanya. Sehingga dalam kondisi saat ini menurut saya penting untuk bersama-sama saya senang banget kalau umpamanya banyak nakes-nakes yang juga membagikan edukasi, promosi kesehatan melalui apa namanya sosial media lah contohnya. Dan ini pentingnya adalah literasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang sebenarnya secara harfiahnya sekarang itu masih minim. Karena banyak nih informasi penggunaan teknologi bagus dan lain sebagainya, informasi banyak. Tapi banyak informasi yang masuk belum tentu disaring dengan baik. Dan itulah mengapa salah satu ciri dari generasi Z adalah kayak mudah sekali untuk ke distraksi, konsentrasi, fokusnya minim. Jadi literasi teknologi, informasi komunikasinya tuh minim, bisa make, tapi nggak bisa nyaring gimana sih untuk yang baik digunain, yang baik diimplementasiin bagi hidupnya gimana. Dan ini adalah
bisa jadi juga informasi pertukaran informasi soal gaya berpacaran, pertukaran informasi tentang kesehatan reproduksi, pertukaran informasi tentang seks dan seksualitas bisa jadi banyak masuk ke mereka atau mungkin romansa-romansa masuk ke remaja-remaja atau ke bawah ke anak. Tapi belum tentu mereka tuh sudah siap untuk menggunakan hal tersebut. Yang kedua pentingnya sebenarnya dalam kondisi ini adalah literasi pendidikan seksualnya minim. Kayak tadi misalnya Bapak Ibu di sini mungkin menyampaikan ada yang puskesmasnya jauh, dokternya nggak ada. Nah, memang bisa jadi banyak edukasi seksual itu belum terlalu merata, bukan cuma secara diberikan di dalam puskesmas, tapi juga di sekolah. Maka itu peningkatan kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, gaya pacaran bebas, kehamilan pranikah, yang juga bisa menjadi unwanted pregnancy, kehamilan yang nggak diinginkan ya jadi bisa masalah kepanjangan lanjutannya bagi ibu dan bayi dan bagi keluarga. Itu mungkin jadi resiko yang sangat mengganggu dan juga resiko yang sangat berdampak buruk bagi kita dan bagi Indonesia. Yang berikutnya adalah literasi kesehatan mental. Jadi banyak nih sebenarnya informasi hadir tentang kesehatan mental, depresi, kecemasan, bunuh diri, narcissistic personality disorder, dan lain sebagainya. Tapi belum tentu dipahami mendalam karena dilihatnya hanya sekilas-sekilas sama apa namanya individu-individu si anak dan remaja ini. Ini kondisi yang menurut saya perlu lumayan untuk diketahui, khususnya bagi kita nakes. Dengan kondisi seperti ini seringkali kita tuh hadir, kok dia bisa tiba-tiba datang dengan kondisi ada kasus misalnya si anak ini nggak tahu kalau dia tuh sudah hamil padahal kehamilannya sudah masuk 8 bulan. Dan itu banyak dalam penelitian seringkali ada anak masih 13 atau remaja awal sampai remaja akhir yang datang pemeriksaan ke dokter diketahui hamil, tapi hamilnya itu sudah ketahuannya ketika masuk di usia 6 bulan, 8 bulan. Karena minimnya seksual edukasi, karena minimnya mungkin literasi tentang teknologi informasi komunikasi. Nah, itu akan berpengaruh sebenarnya bagi kesehatan kita di dalam si Indonesia ini dan juga bagi individu-individu yang hadir. Nah, ini saya akan bagikan beberapa contoh. Jadi, kalau umpamanya Bapak Ibu nakes di sini bisa cari ya, searching umpamanya kasus kekerasan seksual misalnya atau pelecehan seksual atau apalah kurang lebih yang mirip abusive, seksual abusive, pasti akan banyak sekali berita yang hadir. Dan ini adalah yang lumayan terbarukan. Ini ketika saya searching di setiap apa namanya laman-laman dari yang bisa memberikan berita Kantara, Kompas, Detik News, Warta Kota Live dan mereka pasti punya kasus-kasus yang terbarukan berkaitan dengan pelecehan seksual. Entah pelaku pelecehan seksual yang nggak ditangkap, ada pelecehan seksual yang dilakukan selama hampir 20 tahun di panti asuhan. Ini dekat sama rumah saya sebenarnya nggak deket banget lah, ada sekitar setengah jaman. Dan bahkan ada pelecehan seksual yang dilakukan sama remaja atau dewasa awal yang dilakukan kepada temannya saat tidur dan diviralkan di media sosial. Dan itu sangat bahaya sekali karena edukasi seksual mungkin bisa menjadi pencegah adanya kekerasan-kekerasan seksual yang jadi permasalahan hukum nanti ke depannya sehingga penting. Lalu ada juga kasus-kasus berkaitan dengan misalnya banyak orang kecanduan nonton video porno dan masturbasi sehingga mungkin melakukan juga mudah untuk dia melakukan hubungan seksual bebas dengan banyak orang yang mungkin bisa mengarahkan dia pada penyakit-penyakit menular seksual yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Muki. Itu banyak terjadi. Lalu bahaya sexting. Sexting itu adalah sex things. Jadi suatu hal, banyak hal tentang seks yang bisa dengan mudah dikirimkan melalui chat, kayak kita ngobrol, chat-chatan, itu bahasan-bahasan seks. Itu pasti akan merangsang, apalagi individu anak-anak nih remaja ke bawah yang mana lagi tumbuh-tumbuhnya dorongan seksualnya. Atau mengirim foto, video, naked, toples, jadi seluruh tubuhnya misalnya telanjang atau sebagian, video saling misalnya naked satu sama lain, dan sebagainya. Yang mana dampaknya juga bisa parah pada depresi hingga bunuh diri. Bahkan ada kasus di mana, ini kenapa urgent untuk kita edukasi seksual. Ratusan perempuan mau mengirim foto bugil pada pacar virtualnya. Setelah ditelisik, apakah mereka dengan mudah untuk ngasih gitu ke pacar virtualnya?
mungkin bisa jadi permasalahannya bukan cuma karena, halo, apakah sinyal saya aman? Semoga sinyal saya aman ya. Aman, aman, aman. Aman, oke kita lanjut Tapi ya. itu di layar ada hitam, apa kelihatan di situ Ibu Arum? Di layar ada hitam yang mana? Apa di layar Ibu Arum baik-baik saja? Eh, Baik, baik. Nah, oh ya, aman ya? Kita aman, lanjut aman. ya. Nanti kalau umpamanya saya ada gangguan sampaiin ya. Nah, nanti saya lanjutkan. Ada kasus di mana ada ratusan perempuan mau mengirimkan foto bugil pada pacar virtualnya. Setelah ditelisik bukan cuma soal dia dorongan seksualnya besar atau nggak bisa kontrol dorongan seksualnya, atau misalnya dia mau-mau aja untuk ngirim foto bugilnya, tapi juga bisa jadi berkaitan dengan rasa ingin dicintai. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Dan banyak pasti kasus tak terima diputusin pria ngirim foto bugil mantan pacarnya. Dan itu banyak kasus yang sebenarnya terjadi dari beberapa tahun ke belakang dan semakin banyak, semakin besar di akhir-akhir ini karena perkembangan apa namanya sosial media dan perkembangan internet itu semakin tinggi ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih seks itu penting sehingga butuh adanya edukasi seksual? Bapak Ibu mungkin juga menurut saya beberapa nakes pasti mempelajari di area psikologi, biasanya masuk ke dalam kurikulum pembelajarannya. Jadi kalau mungkin kenal ini namanya piramida Maslow, hierarki Maslow of Needs ya, bahwa ternyata seks itu masuk ke dalam kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari manusia. Jadi nggak bisa kita pungkiri untuk kita nggak acknowledge si seksual ini. Kadang kan kalau umpamanya budaya kita tuh yang orang tuanya masih di apa ya, mungkin generasi-generasi X, generasi yang boomer malah mungkin ya, itu masih malu-malu untuk bahas tentang seks. Kalau anaknya bahas tentang pacaran mungkin malu atau bahkan mungkin nggak gitu ngedukasi anaknya cara pakai pembalut aja gitu bisa jadi banyak yang nggak gitu teredukasi. Padahal sexual reproduction itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pasti bakal dibutuhkan dan perkembangannya itu pasti ada di dalam individu. Meskipun tidak langsung oke, langsung ke arah genitalnya, nggak langsung ke sana. Nah, dari sini, maka itu menurut saya, dan sebenarnya sudah banyak dipertimbangkan oleh banyak ahli, bahwa seksual edukasi sangat amat penting sekali. Di mana bukan cuma pendidikan seksualitas yang mengenalkan fungsi alat genitalnya, kemaluannya, vagina, penis, bagian bawah dan sekitar pahanya, tapi juga menjaga higienitasnya, yang tadi kebersihannya berkaitan dengan kesehatan fisik, serta sebenarnya perlindungan diri dari kekerasan seksual. Karena sangat amat disayangkan, eh, selama saya berpraktek, banyak sekali individu remaja ataupun individu dewasa yang datang ke saya, sebenarnya datangnya karena gangguan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, stress disorder, atau misalnya dia punya trauma, tapi sebenarnya dia punya riwayat pelecehan seksual, kekerasan seksual yang terjadi pada masa anak-anaknya di sekitar 5 tahun atau masa preschool atau school awal dan tidak bisa disampaikan gitu ke orang tuanya. Dan itu menjadi permasalahan di kedepannya. Nah, kalau untuk anak kecil mungkin kita akan mudah memberitahukannya ya. Nggak mudah-mudah juga sebenarnya. Dengan bahasa yang lebih jelas dan konkret. Belajarnya dimulai dari bagian tubuh yang boleh disentuh. Jadi bicaranya itu tentang permission. Jadi ngasih izin apa enggak gitu. Bagian tubuh yang boleh disentuh oleh siapa saat apa. Dan katakan tidak saat apa. Itu penting sekali. Dan menurut saya nakes di sini, Bapak Ibu, boleh banget, apalagi kalau umpama yang menangani anak-anak gitu ya, boleh pas anak-anak atau remaja atau yang mungkin yang sudah menerapkan yang sudah sangat bagus sekali, saya izin pegang ya kalau mau periksa, saya izin periksa kamu, saya izin lihat ya bagian ini kamu. Dan itu sebenarnya sudah masuk ke seksual edukasi yang dilakukan oleh nakes selain yang dilakukan oleh orang tua. Gitu. Nah, harapan dari pendidikan seksual itu adalah dia bisa mengarah pada perilaku seksual yang positif. Karena kalau nanti perilaku seksualnya jadi negatif ataupun perilaku seksualnya jadi yang menyimpang, itu kan pasti bakal ada kasus-kasus hukum dan juga mungkin membuat negara kita, nggak usah lah negara yang besar, si individu tersebut menjadi bermasalah, keluarga mungkin bermasalah, komunitas bermasalah, dan keluarga bermasalah jadi besar. Jadi permasalahan semakin membesar.
Sehingga seksual edukasi itu sebenarnya bentuk suatu hal yang bisa berperan sangat besar untuk mengarah pada perilaku seksual yang positif. Dan itu bisa ngaruh loh nanti kalau mamanya sudah menikah atau terjadi pernikahan, yang mana perilaku seksualnya itu jadi lebih positif, nggak cuma ngarah pada dorongan, memenuhi dorongan seksual saja. Ya, nah selanjutnya adalah peran pendidikan seksual untuk mengarah ke perilaku seksual positif adalah yang pertama, memberikan nilai batasan dalam pergaulan. Banyak banget. Tadi sudah soal remaja, bagaimana dia pertumbuhannya, perubahannya seperti apa sudah disampaikan sebelumnya. Tapi adanya perubahan fisik, mental, emosional, yang tadi ada menstruasi, ada mimpi basah, pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan penis, payudara, dan lain-lain. Ketika remaja atau ketika dia misalnya sudah sekolah dan banyak juga ya tadi onsetnya untuk beberapa anak perempuan sudah menstruasi di 8 9 tahun, itu mereka nggak gitu tahu karena nggak gitu belajar tentang reproduksi atau nggak belajar tentang menstruasi nggak dikasih tahu, mereka tuh milih untuk percaya temannya dibandingkan dengan orang tuanya, sehingga mungkin batasan-batasan dalam pergaulan, apakah slide-nya blok-blok hitam apa saya gitu, kalau di saya enggak, apakah slide-nya blok-blok hitam? Betul, Betul ya dari blok-blok tadi ya. hitam. Kalau gitu Iya, apa share screen-nya saya dibantu saja, bagaimana? share screen-nya sebentar ya. Ya, saya stop share ya. Apa saya coba ulang ya? Coba diulang. Saya coba ulang ya. Coba Masih diulang dulu. enggak? Masih hitam. Sebentar saya bantu share screen aja ya. Tuh, masih enggak? Masih ya? Masih hitam. Oke, kalau gitu saya dibantu saja ya. Maaf ya, ternyata bloknya lumayan banyak ya. Di rekan-rekan Zoomer semuanya aman? Aman? Kenapa? Mungkin karena sinyal ya. Aman. Oke, terima kasih Mbak Risma. Oke, kita lanjut ya. Semoga aman ya. Nanti kalau umpamanya ada ketidakamanan boleh sampaikan. Boleh di next, Mas Imam? Terima kasih sudah dibantu. Nah, yang ini saya akan coba lanjutkan ya. Semoga masih masih ingat dan masih bisa lanjut ya jembatan benang merahnya yang di kepala tadi bahas apa. Tadi kita bahas tentang pendidikan seksual punya peran penting ke perilaku seksual yang positif. Dari sini, kenapa penting? Karena akan membantu si anak atau si individu tersebut untuk memilih mengerti tentang batasan-batasan dalam pergaulan. Dan ketika percaya teman, itu dipilih. Nggak sepenuhnya mempercayai teman. Jadi mereka nggak ikut kejerumus nih dalam pengaruh negatif teman dan lingkungannya. Itulah pentingnya pendidikan seksual yang pertama. Yang kedua, memberikan informasi yang baik dan benar mengenai kesalahan dan penyimpangan seksual. Kayak misalnya kayak gini nih, mungkin masih umum untuk hadir di kita. Edukasi seksual kita masih lebih tahu, masih lebih paham. Tapi bisa jadi si yang jadi individu yang si agennya nih, bisa jadi mungkin belum terlalu paham yang menjadi permasalahannya nih, sumber-sumber yang mungkin menjadi punya peran besar terhadap edukasi terhadap seks permasalahan seksual. Mungkin mereka nggak tahu informasi yang baik dan benar mengenai kesalahan dan penyimpangan seksual. Dampak bukan cuma soal hamil, tapi juga ketika nonton video porno, baca. Sekarang tuh banyak Bapak Ibu webtoon, novel, konten, Instagram AI-nya, buka apa namanya, YouTube dan lain sebagainya. Lalu misalnya dia apa mau buka akses yang dia buka aksesnya gampang yang lebih ngerti lah apa ya VPN-nya dia bisa buka dengan baik itu mereka gampang untuk dapat akses seperti itu Telegram dan lain sebagainya kalau mereka udah terpapar sedangkan dalam penelitian otak itu neuroplastisi jadi ketika dia diberikan paparan padanya apa itu akan mempengaruhi otak akan membentuk ya seperti yang diberikannya makanya mudah ketika nanti ada sasarannya pornografi untuk terjadi adiksi dan kalau umpamanya udah adiksi pornografi ya berkemungkinan akan masturbasi dan mungkin akan ngaruh kepada perilaku seksual yang menyimpang atau sebelumnya dari gaya pacaran aja. Jadi mungkin juga mereka dengan informasi yang baik dan yang kurang baik dan kurang benar mungkin menormalisasi mereka untuk mudah
Kalau pacaran tuh ciuman, phone sharing foto, sexting. Kalau ini terdampak bagi remaja ke bawah, itu fokus belajarnya terganggu dan prestasinya nggak optimal. Nggak usah remaja ke bawah. Kalau yang beberapa datang ke saya sudah dewasa aja gara-gara masturbasinya berlebihan dan adiksi pornografi, itu biasanya juga optimalisasi dalam karirnya pun juga terhambat gitu. Yang berikutnya adalah mencegah dampak negatif pergaulan bebas dan perilaku seksual dini. Kan kasus kehamilan yang tidak diinginkan itu banyak. Banyak juga, ini kalau kita teliti mungkin datanya sudah banyak. Apalagi sesuatu yang tidak masuk ke dalam data, itu bisa jadi lebih banyak lagi. Lalu kasus aborsi, kasus HIV/AIDS, kasus putus sekolah, penyakit menular seksual, penyakit kelamin. Itu bisa jadi meningkatkan kontrol dirinya dalam menghindari perilaku seks bebas maupun seks pranikah. Jadi dengan adanya edukasi seksual itu bisa ningkatin kontrol diri si individu tersebut agar nggak ke arah sana. Dan resiko tanggung jawab yang harus diembannya apabila misalnya dia hamil atau menghamili, apabila nanti dia aborsi atau gimana, HIVS atau gimana. Nah, banyak anak remaja itu mereka karena pertumbuhan kognitifnya semakin ke arah matang, tetapi sosial emosionalnya belum matang, mereka seringkali ngikutin nih dorongan primitifnya atau dorongan dasar seksualnya yang kenikmatan, sifatnya tuh pleasure, kenikmatan. Dan secara kognitifnya belum terlalu matang, jadi nggak gitu nyampe. Oh nanti prosnya apa, konsnya apa kalau aku melakukan ini. Aku mulai dari sini, resikonya bagaimana. Itu belum tentu terlalu nyampe. Dan menurut saya peran-peran ini bukan cuma bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, tetapi mungkin ketika mereka periksa rutin ke mana ke rumah sakit atau ke puskesmas atau juga puskesmas mengadakan suatu penyuluhan itu sangat bisa sekali. Gitu kira-kira. Boleh dibantu? Next slide. Yang selanjutnya adalah ini tentang tahap demi tahap edukasi seksual. Jadi kalau saya baginya hanya tiga, karena sebenarnya tahapan anak itu lumayan banyak kalau kita ikutin perintilannya. Tapi kita bisa bagi dari balita, anak-anak, dan remaja. Kalau umpamanya edukasi seksual ke anak-anak yang tadi sudah saya apa namanya spill-spill gitu ya istilahnya. Bapak Ibu nakes di sini bisa loh kalau umpamanya lagi periksa anggota tubuh anaknya ada anak diperiksa, bayi meskipun nggak bisa ngomong, itu juga boleh sembari buka baju, sembari izin, sembari juga memberitahu ini ada anggota tubuh namanya ini namanya vagina, ini namanya penis. Nah, karena ada juga kasus ternyata em, si anak ini menamai penisnya itu cumi. Cumi-cumi gitu, cumi. Dan dia cuma cerita, ibu aku tadi lagi mainan cumi sama temen aku gitu. Dan ibunya ya cuminya dibilangnya ya disangkanya adalah cumi cumi-cumi apa seafood makanan laut hewan laut gitu ya. Padahal ternyata anak tersebut ya main maaf ya ada istilah awamnya adalah pedang-pedangan dengan teman sebayanya. Jadi penisnya dimainkan bersama dengan teman sebayanya. Dan itu akan lumayan berpengaruh loh terhadap nanti anak tersebut pertumbuhannya bagaimana. Nah, itu perlu juga kita membantu mengedukasi kalau umpamanya ada orang tua bahwa bahasa atau kata yang tepat untuk menggambarkan anggota tubuh kita bisa gunakan bahasa ini. Kalaupun ada bahasa lainnya, boleh ini diberikan. Memahami otonomi tubuh. Jadi kita nih punya otonomi terhadap tubuh kita. Ada batasannya dalam dan arti. Jadi anak di balita boleh diberikan pemahaman tentang permission yang tadi sudah saya spill. Boleh siapa yang ngizinin megang, siapa yang diizinin nggak pegang, lihat atau nggak lihat. Gunakan dengan bahasa definisi yang jelas atau konkret. Lalu kalau kami sudah masuk anak-anak, ini masa-masa anak-anak sekolah, dia sudah bisa untuk diberikan informasi tentang pubertas dan menstruasi sebelum terjadinya itu, sebelum terjadinya si pubertas atau sebelum terjadinya menstruasi. Karena itu akan membuat mereka tuh lebih siap-siap dan lebih menyadari bahwa akan ada perubahan, yang mana perubahan itu normal dan diharapkan perubahan tersebut. Lalu menjawab pertanyaan anak tentang tubuhnya, tubuh orang lain, atau seputar seksualitas. Membantu mereka belajar bagaimana berbicara tentang perasaan mereka jika seseorang misalnya melakukan mendorong atau memeluk mereka tanpa persetujuan. Jadi dibikin juga anak kayak preventifnya. Lalu untuk remaja, informasikan ulang batasan yang sama. Karena perlu ditanamkan berulang. Ketika remaja
anak-anak remaja, mereka akan lebih sering condong kepada teman-temannya dibandingkan orang rumah atau orang tua. Menurut saya edukasi seksual yang bisa diberikan misalnya kita sebagai nakes bukan cuma langsung kepada anak tapi juga kepada orang tua atau misalnya kepada perangkat-perangkat seperti sekolah. Ya, itu sangat penting itu karena itu menjadi tempat perkumpulan anak-anak. Dan informasi kan berulang batasan bahwa ada batasan tentang tubuhmu, otonomi tubuhmu, itu bukan cuma ada di ruang nyata, tapi juga ada di ruang digital. Karena banyak sekali orang juga sekarang mengirimkan yang tadi kita bahas ya tentang sexting. Boleh gunakan skenario, karena mereka belum terlalu nangkep berpikir suatu konsekuensi atau resiko, boleh dibantu what if nih. Gimana nih nanti? Dan itu kalau misalnya kasus anak datang hamil, lalu mau aborsi, misalnya gimana nih nanti kalau umpamanya kamu gini gini gini. Jadi bukan cuma langsung advice, tapi boleh menggali dari sudut pandang mereka tuh mereka nangkepnya bagaimana. Gitu kira-kira. Boleh, next slide. Oke, yang berikutnya adalah ini remaja sampai dewasa awal. Bahwa pendidikan seksual itu penting sekali karena kematangan organ seksual itu semakin matang organ seksual, semakin matang, dia juga akan semakin meningkatkan dorongan seksualnya, makanya lebih bergejolak. Tapi bisa jadi tanda tanya di area pengelolaannya. Lalu kebutuhan hubungan intimate. Banyak anak, banyak individu salah mengartikan. Yang dia butuhin afeksi, tapi orang minta seks, dikasih. Itu yang terjadi pada kasus tadi adanya penipuan mengirimkan foto bugilnya ke pacar virtualnya. Bisa jadi yang mereka butuhkan adalah affectionnya, tetapi disalahgunakan oleh individu-individu lain tertentu dalam urusan seks ya. Dan seks merupakan pembicaraan yang menarik sebenarnya, apalagi buat anak-anak remaja ya. Dibahas-bahas itu sebenarnya menarik, tapi banyak juga orang tua atau misalnya kita nih yang sudah lebih dewasa kadang tuh mau ngebahas itu malu-malu atau sungkan karena mungkin tradisi bisa jadi. Kalau seks itu tentang jenis kelamin, proses reproduksi, perbedaan karakter jenis kelamin dan lain sebagainya. Kalau seksual itu tentang tingkah laku tentang perasaan, emosi-emosi yang digabungkan, rangsangan organ-organ kemaluan, ergonis, dan sebagainya. Konsekuensinya banyak sekali kasus di mana kalau misalnya edukasi seksualnya minim dan tidak mendapatkan edukasi seksual ataupun edukasi tentang reproduksi minim, akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan misalnya orientasi seksual yang menyimpang atau orientasi seksual sesama jenis. Penularan penyakit. Karena banyak ya kasus orientasi seksual sesama jenis yang hadir, khususnya yang akhir-akhir ini juga hadir dan tertangani oleh saya. Lalu juga meskipun mereka tidak melakukan hubungan intim, penetrasi, kadang orang bingung ya penetrasi bahasanya apa. Bisa juga mereka mungkin melakukannya misalnya naked, cuddling, yang mana bobo bareng, terus ya melakukan untuk menyentuh daerah-daerah yang terangsang. Dan itu bakal konsekuensinya mereka akan hubungan seksual, kehamilan, dan penyakit menular seksual. Lalu konsekuensi hubungan seksual sebelum nikah seperti apa? Itu belum tentu tangkap. Masturbasi, porn addiction, dan lain-lain. Terjadinya apakah tanpa persetujuan atau dengan persetujuan? Karena banyak individu remaja ngakunya saya sadar kok. Saya sadar kok Mbak, saya sadar kok Bu, saya dipanggil misalnya Bu, saya sadar kok Bu, kalau umpamanya saya mau ngelakuin itu sama pacar saya misalnya gitu. Seolah dia menyetujui, tapi bisa jadi secara kognitifnya dia menyetujui untuk ngikutin kenikmatannya, tapi tidak tahu dampak kalau misalnya di masa depannya akan bagaimana. Kalaupun tahu mungkin masih berlawanan nilainya bagaimana dan lain sebagainya. Itu case. Boleh dilanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang, nah ini adalah bahwa ini di US ya. Ini di US. Jadi kalau misalnya di Indonesia perlu mungkin penelitiannya karena saya juga belum terlalu nemu. Kalau di Indonesia yang saya temui secara kasus by kasus adalah orang tua nggak gitu bahas atau malu-malu bahas sehingga terhindari, jadi nggak terbahas. Tapi kalau di US, kebanyakan orang tua tuh mulai conversation tentang puberti, itu mereka bisa bahas tentang gimana nih kalau umpamanya anaknya mulai ceritain tentang dirinya, tentang seksnya. Nah, oke, lalu tentang tubuhnya, tentang seksualitasnya, tentang misalnya reproduksinya, itu ada di apa namanya, ada dipersentasekan untuk hasilnya tapi di US. Tapi kalau pemain di Indonesia menurut saya sepertinya masih sangat amat malu-malu dan minim bahasan. Sejauh case by case yang saya tangani. Oke, boleh slide berikutnya. Di berikutnya adalah
realitanya, selain realita kita paparan udah banyak banget kasus, karena makin banyak kasus, nakes-nakes juga makin banyak kerja ya sebenarnya. Jadi nakes-nakes bisa preventif juga, bantu preventif biar nggak gitu banyak kerja nih nerima masalah-masalah. Karena realitanya children receive more information about the theme of sexuality. Jadi mereka lebih banyak informasinya itu tentang seksualnya dari media yang mereka konsumsi, dari lingkungan mereka, dari teman-teman mereka, yang mana eh, terekspos dengan informasi yang kredibilitas, akurasinya itu nggak verified. Bisa jadi nggak verified. Jadi dibanding misalnya nakes-nakes kepapar sama udah kasus-kasus kadung gitu ya, lebih baik kayaknya bisa nih dimulai diedukasi dikit-dikit, kerjasama sama sekolah, kerjasama sama puskesmas, kerjasama kalau nggak salah pemerintah ada posyandu remaja, itu akan sangat bantu. Atau nggak usah jauh-jauh dalam skala besar. Kita nih ngobrol sama tetangga mungkin bisa bantu. Atau kita ke anak mulai mungkin ke anak kecil yang kita temuin atau ke pasien kita temuin mulai nih memberikan seksual edukasi dalam bentuk izin. Itu sudah sedikit demi sedikit menurut saya langkah yang baik dan bijaksana. Untuk ngebantu nih kita sebagai pahlawan beneran nih pahlawannya. Next slide, boleh. Di berikutnya adalah saya mau kasih contoh, ini video. Tadi share screen-nya udah sama audio dan video ya semoga. Ini contoh ada normalisasi tentang informasi seksualitas yang dibagikan kayaknya hal yang umum. Boleh disaksikan. Suaranya nggak keluar. Maksudnya Masih keluar nggak? sebentar. Mm-mm. Sebentar. Berapa banyak cewek yang sudah tidur dengan Jeffrey Nicole? Kalau ribet, kira-kira aja. Di bawah 20, di atas 20. Bang Gopar. Gopar mah 200. Iya. 200. Kalau lo di atas 20, di bawah 20? Di atas. Oke. Sudah ngapain aja sama pacar yang sekarang? Nonton konser. Nonton konser. Kok kamu bantu? Oke, saya bagiin cuma tipis banget. Jadi kayak hal ini tuh informasi yang seperti tidur sama berapa banyak tidur itu bisa jadi dinormalisasi. Bahkan ada informasi yang sebelumnya kalau umpamanya kalau ini nggak kepotong, nggak saya potong gitu ya, bahwa sebelumnya sebenarnya ditanya, kamu kapan terakhir onani? Si ada yang nonton nih perempuan nanya onani apa? Oh coli gitu, bahasa bahasa awamnya kan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya berarti dia tahu itu baru dari lingkungan temannya atau baru ketika si individu ini ya nih, si anak atau si remaja nggak gitu tersaring dengan baik dan bijaksana oleh orang tuanya akan tahu itu dari yang ditonton dari media sosialnya dan itu akan sangat berbahaya. Anak itu udah tahu, anak itu bisa ngarah ke sana, tapi orang tuanya nggak tahu apa. Itu banyak kasus ke sana. Ya, dan seperti media sekarang mudah untuk menormalisasi seksual atau perilaku-perilaku seksual yang mungkin mengarah pada bisa nanti resikonya bahayanya ke depannya tentang kita nggak gitu bisa kelola dorongan seksual gitu. Jadi kita ngikutin aja dorongan seksual mau kayak gimana. Boleh next slide? Berapa banyak? Nah, jadi dari hasil penelitian, remaja tuh lebih banyak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi termasuk seksualitas melalui internet dibandingkan sumber informasi lainnya, buku atau televisi. Karena udah malas baca buku, TV udah jarang banget nonton. Yang kedua, banyak remaja memiliki kemudahan akses terhadap media sosial yang juga memiliki perilaku pacaran yang beresiko tinggi. Perilaku pacaran beresiko tinggi bisa nanti ke unwanted pregnancy dan remaja menerima informasi mengenai seksualitas paling banyak dari teman-temannya dan paling sedikit dari orang tuanya. Oke, boleh dilanjutkan. Dari sini, ini adalah ada beberapa survei yang dilakukan dan remaja Indonesia pendidikan seks dan alat kontrasepsinya seperti apa dibahasnya itu malu, tabu, remaja dan seks bebas di luar nikah ternyata di Indonesia melaporkan bahwa mulai belakangan seksual pertama kali dilakukan pada usia 15 sampai 19 tahun itu remaja-remaja sekali dan persentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sedangkan resiko aktif dari seks pranikah adalah kehamilan yang tidak direncanakan dan dampak kesehatan bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikis yang mungkin akan mempengaruhi mereka jadi tidak menjadi individu yang apa ya yang teraktualisasi gitu dengan baik dan itu sangat amat sayang sekali.
Menurut saya nakes bukan cuma sebagai tenaga kesehatan yang kita juga cuma bantuin doang, tapi bisa jadi edukator, apa bisa jadi juga misalnya sebagai advokator ya. Jadi kita bisa mengadvokasi beberapa orang tentang informasi. Jadi semangat membantu. Next slide. Dari sini yang berikutnya adalah tentang pentingnya seks. Ya, semoga masih semangat. Kita lanjutin. Jadi saya akan bahas kenapa penting banget karena ternyata pelecehan seksual non fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Dari 2023 yang tercatat ada lebih dari 2.809.111. Nggak tahu nih 2024 udah berapa. Dan pelecehan seksual itu terjadi bukan cuma soal kita pacaran beresiko, tapi juga soal misalnya orang tersebut nggak terpapar edukasi seksual yang oke, dia nggak bisa kontrol dorongan seksualnya, dia bisa melakukan itu alias bisa menjadi pelaku. Pelaku dia punya korban dan korban bisa menjadi pelaku. Aduh, itu siklus yang sangat amat disayangkan. Karena korban menjadi pelaku itu memang sudah umum ya dan sudah diteliti. Oke, slide berikutnya. Nah, konsep seksualitas, seks punya peranan penting. Seks itu nggak cuma kita bicara seksnya, tapi dia juga pengaruh terhadap pengalaman yang berakar pada sejarah sosial budaya kita. Yang kedua juga dipengaruhi oleh peran yang berbeda, faktor biologis, psikologis, dan sosial. Boleh, selanjutnya. Dari sini, sebenarnya ini tahap perkembangan dari Sigmund Freud. Agak sedikit ngeblur karena saya dapetin yang lumayan utuh, itu agak susah, biar lebih kebayang. Bahwa ternyata seks itu, kalau kita dari tahapan Sigmund Freud, nggak cuma ada atau nongol pas lagi kita udah remaja gitu loh, pas lagi pubertas atau enggak. Tapi juga sebenarnya dari tahap awal perkembangan si anak itu lahir. That's why seks itu masuknya ke basic needs. Kayak tahap oral, dia tuh memang sudah ada kenikmatan di area mulutnya. Kalau umpama itu bisa dilakukan tugasnya dengan baik, perilaku yang diharapkan bisa hadir. Perilaku yang tidak diharapkan, ya bisa jadi sekarang ya makan minum kebanyakan, terus misalnya ngerokok, ngepost, nge-vape, dan lain sebagainya. Banyak juga ya sekarang individu perempuan yang larinya tuh ngerokok. Lalu kemudian habis itu anus. Toilet training itu penting sekali karena aturan itu penting. Dan mulai nanti saat remaja di tahap genital, di mana dia akan belajar tentang trust issue lawan jenis. Boleh? Next slide. Nanti kalau mau lebih rinci boleh disampaikan ya. Slide berikutnya. Jadi, untuk reminder, sosialis seksual itu penting banget. Konsep yang tercakup ada tentang identitas, pembentukan gender, pengembangan peran gender, perolehan pengetahuan seksual, dan lain sebagainya. Dipengaruhi selama masa bayi, makanya tadi saya bilang dari bayi kita tuh udah bisa untuk sosialisasi seksual. Ya, terutama dipengaruhi oleh budaya keluarga. Jadi, harapan saya nilai budaya Indonesia kita tuh masih tetap kencang, dan pegangan ketuhanan tuh masih bisa dipegang oleh individu. Boleh? Slide berikutnya. Nanti dari sini, Bapak Ibu mungkin tahu ya cerita video syur guru dan murid di Gorontalo. Wah, ini tuh banyak kesebar di mana-mana dan anak-anak tuh gampang lihatnya di Telegram. Dan saya pernah periksa teroris. Dan teroris tuh rata-rata mereka bisa bikin bom dan mereka pemikirannya bisa keubah itu dari nonton yang dari Telegram. Tontonannya kan gampang masuk kalau mau dari Telegram. Jadi tontonan itu benar-benar pengaruh sekali untuk merubah perspektif orang. Ya, itu penting banget makanya kita untuk saring-saring lagi. Makanya saya senang kalau nggak salah baru banget baca berita Australia membatasi anak penggunaan gadget di bawah 16 tahun. Nggak tahu Indonesia mungkin makanya kebijakan dari pemerintah sangat amat penting. Oke, next slide. Dari sini, ini jenis kekerasan seksual terjadi banyak dan arahnya adalah kekerasan seksual makin sekarang makin banyak dilaporkan. Masalahnya adalah trauma di bawah hingga dewasa. Jadi faktor resikonya bisa gangguan jiwa, PTSD, depresi, suicide, kecemasan, social anxiety, fobia, panik, dan lain sebagainya. Yang jadi masalah lagi apa? Traumanya nggak cuma saat itu, traumanya diturunkan. Makanya ada transgenerational trauma. Lalu memunculkan pelaku kejahatan, korban menjadi pelaku. Inilah bahayanya dari si pentingnya edukasi seksual penting dan kenapa? Soalnya dampaknya bakal ngaruh gede banget ke panjang depannya. Oke, slide berikutnya.
Di sini pendidikan seksual jadinya bukan hanya memberikan informasi mengenai seksualitas, tapi juga peran penting terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, gaya pacaran bebas, kehamilan pranikah, kehamilan tidak diinginkan yang bisa mengarah pada trauma, serta promosi bahwa oh ada loh nanti bakal kita bisa pernikahan yang sehat loh. Seksual bisa dilakukan saat pernikahan dengan usia yang matang, usia yang tepat, dengan kehamilan yang kamu bisa terima, siap, yang sesuai dengan kesesuaian usiamu, usia reproduksimu, dan kesiapan mentalmu. Itulah pentingnya edukasi seksual. Dari sini, nah ini cara ungkapan kasih sayang nih, data-data dikit ya. Ternyata dibilangnya kasih sayang sama pacaran gitu. Nggak taunya bisa jadi ke arah-arahnya nanti stimulasi seksual ya. Pegangan tangan paling gede sih, ciuman bibir ada tuh di 14. Ini data dari skripsi. Nah, meraba, merangsang ternyata juga sudah dilakukan ya, dan ini dilakukan di SMP SMA. Boleh dilanjutkan. Dan ini persentase perempuan jadinya menikah dini. Dan kalau perempuan menikah dini di bawah usia 15 tahun, mungkin dokter-dokter di sini sudah pasti sangat tahu bahwa belum siap gitu ya kematangan reproduksinya. Jadi mungkin akan sangat berbahaya, berat badan bayi lahir rendah, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin ada program pemerintah jadinya bahwa penggunaan kondom itu bisa dilakukan bagi remaja yang sudah menikah gitu. Atau juga kalau bisa kita lebih batasin untuk soal hubungan seksual pranikah. Yuk, next slide. Lalu, permasalahan psikologis atau gangguan kejiwaan pada individu dewasa seringkali faktor risikonya karena pelecehan seksual yang tidak tertangani. Itu kenyataan yang saya temui. Jadi, semoga edukasi seksual meminimalisir riwayat pelecehan seksual atau meminimalisir adanya korban-korban yang akan menjadi. Boleh? Yang berikutnya, dan edukasi seksual hal yang penting untuk dimasukkan, kalau menurut saya masuknya kemana? Dan ini kayaknya udah banyak dibahas sama ahli-ahli. Di kurikulum pendidikan anak usia dini. Jadi bukan cuma udah sekolah yang gede, tapi udah dari anak usia dini. Karena banyak banget kasus pelecehan seksual di anak usia dini. Saya ada kasus anak SD pulang sekolah, tiba-tiba ada ada mobil berhenti, terus bapak-bapak buka celananya dan minta anak itu megang penis bapak-bapak tersebut. Nah, itulah bahayanya ya. Terima kasih banyak untuk yang materi yang pertama. Apa bisa dilanjutkan materi yang kedua, Mas Imam, atau bagaimana?